Bukan seperti yang di Timotius 6 ayat 5. Orang-orang yang kehilangan kebenaran, mereka memikirkan, yang berpikir bahwa ibadah adalah sumber keuntungan besar. Tidak bisa. Bagaimana menggunakan firman Tuhan, menjajakan firman Tuhan, dan menjadikan ibadah, kultus, KKR, dan lain sebagainya sebagai sumber keuntungan besar. Bagaimana itu? Kehendak Allah dijadikan. Kehendak Allah bilang, yang terima gratis, beri gratis. Tetapi yang di ibadah, yang di KKR, terbalik semua. Bukan Yesus bilang, terima gratis, beri gratis. Yang Paulus tekankan di dalam 1 Timotius 6 ayat 8. Rasa cukup itu adalah cukup. Ada pakaian dan ada makanan. Tetapi itu tidak cukup bagi mereka yang KKR di mana-mana itu. Yang buat ibadah, lihat persepuluhan itu. Bukan cukup makanan dan minuman. Cukup kalau mobilnya ini, merek ini. Ada yang bilang, tadi malam Roh Kudus bisik saya, mobil untuk orang ini harus seperti ini. Roh Kudus bukan bodoh kah? Dia sampai bisik merek mobil juga. Rasa syukurmu harus lebih besar daripada keluhanmu. Karena keluhan menghilangkan kebahagiaanmu. Dan ada orang mengenal Allah, yaitu dia melakukan perintah-perintahnya. Lalu pertanyaan kita untuk pagi hari ini, perintah siapa ya? Perintahnya siapa dan perintahnya apa? Ini penting sekali ya saudara-saudariku. Ya kita bongkar semua Injil, apa yang diperintahkan Yesus. Dia perintahkan pembaptisan, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada yang pakai dalam nama Yesus saja. Dia perintahkan Ekaristi, lakukanlah ini sebagai anamnesis askara akan daku. Mengatakan tentang pengakuan dosa. Terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Kamu tidak mau mengaku dosa. Yesus memerintahkan untuk pergilah ke seluruh dunia. Kamu hanya di samping toko. Buat di garasi rumahmu. Yesus bilang secara jelas bahwa kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kalian bilang tidak. Yesus bilang, di atas Petrus aku mendirikan gereja, aku akan mendirikan gerejaku. Kalian bilang di atas kitab suci. Jadi pertanyaan saya sebagai renungan, perintah mana yang Yesus suruh di dalam Injil yang kita belum laksanakan? Dia suruh, barang siapa hanya melihat seorang wanita dan dia sudah berdosa, dia sudah menginginkan sesuatu dalam hatinya, dia sudah berdosa. Kita belum jalankan. Yesus bilang di dalam Matius 5:25, 26, 27. Jika engkau ingin menaruh persembahanmu di altar dan engkau ingat bahwa engkau belum berdamai dengan saudaramu, pergilah tinggalkan persembahan itu, berdamailah dulu dengan dia. Kita belum berdamai dengan saudara kita, masih simpan dendam, masih simpan benci. Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. Jika kamu berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga. Artinya, pikir hal-hal untuk surga. Yesus bilang berdoa untuk itu, ajarkan kita doa Bapa kami, kita doa nih pakai menghayal. Doa yang lahir bilang Roh Kudus turun dan semua, dan tidak pernah pakai doa yang diajarkan oleh Yesus. Jika kamu berdoa, berdoalah demikian. Ampunilah seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Tapi minta ampun kepada Tuhan, tapi kita tidak mau ampuni orang lain. Berilah kami rezeki, tapi kita tidak mau membagi apa yang kita punya kepada mereka yang miskin. Jadilah kehendakmu di atas bumi, tetapi yang kita minta supaya jadilah kehendak kita. Iya, Operei. Kita ini rajin berdoa. Operei, ini bagus juga kalau kita mengatakan, salah satu perintah adalah perintah untuk berdoa. Ada dua hal yang berbeda, namanya doa yang didaraskan dengan doa yang dihidupi. Kita ambil contoh Bapa kami, Operei. Bapa kami yang kita daraskan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Tapi kalau kita mau mulai, bagaimana mengkomparasikan, bukan mengaktualisasikan, menghayati apa yang kita doakan, itu yang kita namakan doa yang dihidupi. Contoh, Bapa kami
yang ada di surga. Ya, doa ini yang dihidupi artinya kita ingat barang-barang hal-hal surgawi. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Artinya di dalam hidup kita, kita jangan mencari ego dan kesombongan kita. Muliakan Allah dalam semua yang kita buat. Itu ya doa yang kita hidupi. Datanglah kerajaanmu. Jadi kita pikir kerajaan Allah bukan untuk kerajaan kita masing-masing. Bukan untuk kekayaan masing-masing kita. Bukan seperti yang di Timotius 6 ayat 5. Orang-orang yang kehilangan kebenaran, mereka memikirkan, yang berpikir bahwa ibadah adalah sumber keuntungan besar. Tidak bisa. Bagaimana menggunakan firman Tuhan, menjajakan firman Tuhan, dan menjadikan ibadah, kultus, KKR, dan lain sebagainya sebagai sumber keuntungan besar. Bagaimana itu? Kehendak Allah dijadikan. Kehendak Allah bilang, yang terima gratis, beri gratis. Tetapi yang di ibadah, yang di KKR, terbalik semua. Bukan Yesus bilang, terima gratis, beri gratis. Yang Paulus tekankan di dalam 1 Timotius 6 ayat 8. Rasa cukup itu adalah cukup. Ada pakaian dan ada makanan. Tetapi itu tidak cukup bagi mereka yang KKR di mana-mana itu. Yang buat ibadah, lihat persepuluhan itu. Bukan cukup makanan dan minuman. Cukup kalau mobilnya ini, merek ini. Ada yang bilang, tadi malam Roh Kudus bisik saya, mobil untuk orang ini harus seperti ini. Roh Kudus bukan bodoh kah? Dia sampai bisik merek mobil juga. Jadilah kehendakmu, ampunilah kesalahan kami. Itu doa yang kita daraskan. Tapi kenyataan bahwa kita tidak mau ampuni orang yang bersalah kepada kita. Berilah rezeki kami pada hari ini. Pada hari ini. Menekankan presenmu. Apa yang dengan siapa kamu hidup. Dengan siapa kamu berjalan. Tetapi ada yang hidup hari ini dengan dendam, luka. Rasa sakit hati. Keinginan. Dan masa lalunya. Ini yang kita salah, menerapkan apa yang kita daraskan, atau tidak mau menerapkan, menghidupi apa yang kita daraskan dalam doa yang kita hidupi. Atau yang kita bilang ekaristi. Ekaristi dari kata ekaristein, artinya ucapan syukur. Itu ekaristi yang dirayakan. Yang ekaristi yang dihidupi, engkau harus hidup dalam rasa syukur. Rasa syukurmu harus lebih besar daripada mengeluhmu. Karena keluhan itu menjauhkan rahmat dan menghilangkan kebahagiaan. Dengar baik-baik saudara dan saudariku. Tolong ibu-ibu yang suka mengeluh tuh tulis angka 2, 2, 2, 2. Bapak yang suka mengeluh tuh tulis angka 3, 3, 3, 3. Saya tahu kalian tukang mengeluh semua. Rasa syukurmu harus lebih besar daripada keluhanmu. Karena keluhan menghilangkan kebahagiaanmu dan menjauhkan rahmat. Seolah-olah Tuhan tidak ada lagi kalau orang yang terlalu mengeluh. Tiap hari mengeluh, tiap hari mengeluh, tiap hari mengeluh. Seolah-olah Tuhan adalah Tuhan dari keluhanmu. Sedangkan di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 secara jelas dikatakan, naikkanlah doa syafaatmu, ucapan syukurmu untuk semua orang, untuk pemerintah-pemerintah. Jadi ucapan syukur harus kita naikkan. Selain permohonan. Siapa dari antara kita yang tadi pagi bangun, Tuhan ternyata saya masih hidup, terima kasih untuk nafas kehidupan. Atau tadi pagi kita langsung bangun bilang, HP-nya nih, aduh pesannya berapa, like tadi malam VT saya punya yang saya posting di WhatsApp, yang diposting di TikTok ada berapa. Saya pikir ini penting. Saya selalu ingat cerita ini ya teman-teman, ini cerita ini bagus sekali tentang pertengkaran seorang keledai. Dia mengatakan kepada harimau bahwa rumput itu berwarna biru. Tetapi harimau bilang, tidak ada rumput warna biru, rumput itu warna hijau. Lalu keledai ini pergi ke singa, raja hutan, dan meminta pembenaran. Singa, raja hutan, engkau raja di sini, jadi hakim bagi kamu. Benarkah rumput itu berwarna biru? Lalu singa bilang, iya rumput itu berwarna biru. Harimau yang dengar itu datang protes. Harimau sang raja. Dia bilang, harimau katakan kepada singa, sang raja, bagaimana mungkin
rumput itu warna biru, lalu singa bilang, saya akan menghakimi dan menghukum engkau. Lalu harimau bilang, apakah saya dihukum karena mengatakan yang benar bahwa rumput itu warna hijau? Lalu singa itu bilang begini, saya menghukum engkau karena engkau melayani orang yang bukan mencari kebenaran, melainkan orang yang mencari pembenaran untuk argumentasi pribadinya. Orang-orang seperti ini bukan hanya menjengkelkan, tetapi orang-orang seperti ini adalah bahaya bagi dunia. Kenapa? Karena kadang kita akan sakit hati memikirkan bahwa orang ini tidak benar, bahwa kita tidak bisa tidur sedangkan dia bisa tidur. Jadi orang-orang seperti ini bukan mencari kebenaran, melainkan pencarian pembenaran terhadap argumen alasannya sendiri. Karena itu kadang yang kita lihat bahwa yang Tuhan mau adalah tanda bahwa kita mengasihi Allah adalah melakukan perintahnya. Untuk melakukan perintahnya, dia hanya butuh satu hal, setia. Karena ketidaksetiaan itu adalah akar dari semua perpecahan. Karena itu terjadi yang kita lihat sekarang denominasi sana-sini karena tidak setia. Semua orang memandang kesetiaannya dari pihak subjektifnya sendiri-sendiri. Ini yang jadi persoalan saudara dan saudariku. Berarti tanda bahwa kita belum mengenal Allah. Tanda bahwa kita belum mengasihi Allah. Kenapa? Karena Injil hari ini mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Artinya, kalau kita belum menuruti semua perintahnya yang dia katakan di dalam Injil, maka kita belum mengenal dia, bahwa kita belum mengasihi dia. Pertanyaan saya untuk saudara-saudariku, mungkin Protestan yang lewat di sini, dia perintahkan untuk pengakuan dosa. Dia perintahkan Ekaristi sebagai benar-benar daging dan benar-benar darahku. Dia perintahkan bahwa semua berada dalam satu gembala dan satu kawanan. Dia perintahkan baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan itu pun belum dilaksanakan, artinya belum mengenal Allah, belum mengasihi dia. Oke saudara dan saudariku yang terkasih, demikianlah, jangan sampai kita seperti keledai itu, yang bukannya mencari kebenaran, hanya mencari pembenaran pribadi. Karena itu banyak kali di room-room kita, dialog berubah jadi berdebat, dan berdebat berubah jadi bertengkar. Karena yang datang untuk berdialog, ujung-ujungnya datang untuk pencarian pembenaran pribadi. Oke teman-teman, itulah situasi dunia kita. Silakan sekarang acara bebas, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Teman-teman yang mau taip sesuatu, silakan. Kalian sambil masak, kalian sambil siap-siap diri. Oke, Opare ini dari mana nih? Mau Mere, Manggarai, Ende. Dari mana Opare? Tuhan berkat kalian semua, Saya sore di sini jam 5.30. Ende mana? Opare, Leo atau Ende? Bahasa Leo atau bahasa Ende? Dengarlah Tuhan memanggilmu. Oke, Kakak Christine. Parokinggela. Nana, mi gertei Ende, mi gertei Leo, baga? Mi, mbak po Leo, gertei Leo. Ngala aku, gertei Leo, mbak po Leo. Seloo. Kalau bahasa Ende lancar. Opare. Kalau bahasa Ende itu lancar.
Muat Cafe, saya dari Momere, saat ini lagi di Kolombia. Vincenzo Fidelis, yang karang-karang itu. Mbeo, mbeo. Gertelio, Mbak Polio, ngala aku. Kalau ende lancar sekali. Karena saya teman-teman antara orang ini saya pernah sekolah juga di Bonava, SDN Bonava dulu, SD Bonava. Saya SD di Ende dulu, kelas 1, 2. Jadi, omong pakai bahasa Ende setiap hari. Sampai sekarang, baru ke membawa kan semua orang-orang, teman orang pulau Ende dan Ende semua. Jadi, opari kalau ngestay Ende na minu ae na. Sama nih minu ae na, kami ngestay Ende na. Teman-teman semua Ende. Teman-teman SD semua Ende. Ngestay Ende, ngerti Lio. Masih berjawa, bahasa mau semua, lapis, mau mere juga. Aku Atapora, siapa adik kelas itu, siapa dulu? Nitu Pora, dia penama. Orang Gela ini. Mama dulu di Gela, belajar jahit di SSPS di Gela dulu. Saya belum lahir. Dari bapak mama jatuh cinta di Ende. Kalian tulis pakai bahasa daerah kalian masing-masing di bawah. Saya dari sini bahasa siapa kalian. Kecuali yang di luar Flores saya susah. Selama holat sutir tahu. Sutir tahu. Di Jopo. Iya, di Jopo ngela. Salam untuk Rofinus Raga teman kelas itu. Ajar nih, siapa nih Ajar nih? Ini siapa teman pasti Ajar nih, saya harus lihat ini Ajar nih. Ajar Rofinus kok? Rovin, engkau kah ini? Saya jangan sampai siapa teman kelas nih Ajar. Rofinus kah? Rovin, engkau kah ini Ajar nih? Salam untuk Ende. Salam untuk Nagi. Untuk siapa lagi? Untuk Aris mereka. Begitu kah? Oke, salam Salam untuk Rofinus mereka. Teman kelas tuh. Anak ini banyak kok. Rofinus, Nagi, Fulton Bato. Oh, begitu. Oke, Ajar. Oke, pasti. Oh, minum kopi pagi, nah. Kalau minum kopi itu ingat, kopi itu kasih adalah oasis dari pengharapan dan iman. Oh ya, Francisca, salam untuk Belanda ya. Buat room reuni. Ini sambil nonton ini Kolombia U17 perempuan punya lawan Chile ini. Sudah 1-0 Kolombia menang. Oke, salam untuk semua. Bisa tulis di bawah sambil minum kopi. Mau tema apa? Tema ringan-ringan pagi-pagi ya. Acen, saya mau tanya, dalam misa sebaiknya kolekte diedarkan setelah kredo atau saat kredo diucapkan? Kami di sini di Kolombia, kolekte itu diedarkan ketika orang kumpul, mulai bawa persembahan, seperti itu. Tergantung keputusan keuskupan, Saya tidak bisa masuk ke dalam karena itu tergantung konferensi wali gereja dan juga tergantung keputusan tingkat keuskupan atau dekanat. Oke. Jadi saya tidak bisa kapan, tetapi kalau contoh kami di sini di Kolombia, persembahan itu pada saat mulai nyanyi persembahan itu diedarkan. Tetapi karena di Kolombia parokinya dalam pengertian 90%, 70-80% Katolik dalam pengertian, jadi ya
banyak kapel, jadi misanya tidak banyak. Maksudnya kapel terlalu banyak, jadi satu misa di dalam paroki-paroki kecil itu kolektenya mungkin tidak sampai 15 menit atau 10 menit. Jadi kalau mau jalan itu ada 10 orang, 5 orang dengan untuk apa ya, untuk kolekte. Jadi sebenarnya di sini tidak lama. Tetapi ada persoalan di Indonesia. Ada proki-proki di sini dibuat supaya jangan mengganggu itu. Taruh di depan gereja kotak persembahan langsung ketika datang langsung isi supaya nanti ada momen kolekte. Tidak ada lagi momen kolekte. Orang sudah taruh langsung sebelum misa. Tapi itu saya tidak bisa beri komen banyak karena bergantung kepada keuskupan dan paroki setempat. Oke. Hanya bagi pengalaman. Begitu Aceh nih. Oke Ajer, salam. Salam untuk saudara saya. Jacqueline, ini macam Jacqueline, macam Jackie Cheng saja nih. Apa kabar Jackie Cheng? Jacqueline. Oke. Silakan teman-teman mau tulis apa saja. Lebih kepada tema doktrin atau ajaran. Untuk keputusan pastoral itu kesetiaan kepada paroki-paroki setempat. Oke. Berapa puluh tahun lalu beta masih berapa puluh terlalu tinggi nanti. Berapa puluh Oh ya, ini Oparere ini. Oh ya, Pater Kamilinggela taruh memang di depan gereja sebelum masuk. Itu bagus karena nanti menurut saya bagus sekali untuk itu karena setelah itu tidak lagi repot-repot nanti ya. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil. Beta ingat tempo itu si mama gendong beta sambil mama. Oke, ada yang lain lagi teman-teman? Kalau tidak kalian pergi kerja sudah ya. Selamat pagi. Tua ngalan deh bahasa Leo. Ngala aku gerte Leo. Aku gerte Leo, mbak Leo, gare Leo. Ngesteyende moga. Ngesteyende na seperti minum air. Karena saya SD di Ende dulu. Lagu Leo Sebentar lagu Leo. Ini lagu Leo. Ada satu lagu Leo yang bagus saya cari dulu. Lagu. Saya tidak tahu betul lagu Leo itu. Lagu yang baru. Sebentar. Bosu boa la kalimba watana kule. Bosu boa la kalimba watana kule.
Bosu boa, boa lekalimba watana kule. Bosu boa, boa lekalimba watana kule. Sura soke manajala gole watana kule. Sura soke manajala gole tanakule. Sura soke manajala gole watanakule. Sura soke manajala gole. Sura anamuri atanu amuri. Watakaino roloe, watakaino roloe, watakaino kaino roloe. Lau vine lau londa vitana kule. Lau vine lau londa vine nakwa waktu nakale. Sura, ya saya lupa sura ola tuli ata nuamuri. Oke, sura sulam. Bagaimana? Berarti sura suli, sura ola tuli ata nuamuri. Oh, nah. Sura suri wana yala bole sura na 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 na. Oh, lagu-lagu ini, lagu-lagu Leo masa lalu saja nih. Itu lagu baru sepertinya. Nah, lagu ende, lagu apa lagi nih? Jangan bilang lagu Batak, son tahu. Lagu apa ya? Lagu Maumere. Oke, lagu nalado, dema. Ada orang Maumere di sini kah? Ada orang Maumere. Lagu Nagi. Oke, lagu Nagis. Oke, kita ke Nagi. Lagu Nagi. Lagu Maria punya atau lagu Lama Holo atau lagu apa nih? Lagu Maria. Oh, Ina Maria di Senaren, Gotani Mayan, Nikumo Perohon Uwe. Maria ole ina onem sare, Gohutan toben, Sudimo poyang gananane. Susan lalilaran lagadoni, o inansare pohe poren anamoe. Itu ya lagu Lama Holot juga ya. Sebentar. Peten Oh Ina Maria di Senaren, Gotani Mayan, Nikumo Perohen Uwe.
Maria. Itu lagu ya. Maria oleh inan oleh sare go hutan towen sulimo penyayang uwe. Oke, lagu Larantuka, oke. Itu ya. Lagu Larantuka. Lagu mana? Lagu ada di mana nih? Yang minta tadi ada di Felix. Engkau ada di mana, Felix? Felix ada di mana nih, eh? Sapungsinya laga parah. Minta maaf ya, teman-teman. Kalau memang parah sapungsinya. Wah, susah ini. Oh, parah sinyal saya nih. Oh, tapi Felix orang Larantuka kah? Saya sinyal agak parah, minta maaf ya, teman-teman. Mau cari sair nih di internet ini, sinyal parah. Rindu pulang kah? Amang rindu pulang kampung kah? Oh, inisiasi artinya permulaan. Jadi ada 3 sakramen inisiasi, yaitu pembaptisan, komuni, ekaristi, dan krisma. Karena kalau kita buka 1 Yohanes ya teman-teman sebentar. Kalau kita buka 1 Yohanes 5 ayat 7, sebentar saya di ke Injil. Itu ada 3 yang memberikan kesaksian di surga. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Saudara dan saudariku yang terkasih, 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu dikatakan begini. Maaf siapnya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan konsentrasi ayat 8. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi. Roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Ingat, roh, air, dan darah. Air ketika kita dibaptis, Bapa, Putra, Roh Kudus, air. Roh, krisma, dan darah adalah ekaristi, tubuh Kristus. Oke, dalam pengertian ini. Jadi, inisiasi adalah sakramen di mana kita memulai kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu pembaptisan, ekaristi, dan krisma. Begitu. Puan, amin. Pas kau depan tahu Palenagi. Ada orang Ambon di sini. Sona ada orang Ambon. Sona apa-apa kalau itu. Tulis satu-satu. Tema apa silakan teman-teman. Kopi pagi ini kita kalau pagi-pagi ini mau politik juga campur-campur saja. Mau tentang paus silakan. Terserah teman-teman mau tulis apa.